Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita akan menginterpretasikan data regresi linear berganda menggunakan RStudio. Nah, kalau pada video sebelumnya kita menggunakan Evios, pada video kali ini kita menggunakan RStudio. Tampilannya pasti beda ya, karena aplikasinya juga beda. Jadi di sini bisa kita lihat untuk Y-nya sendiri itu kan ada yang paling atas ya. Y-nya itu kita GDP itu kita anggap sebagai Y, dan investment serta ekspor itu adalah variabel X-nya. Jadi ada X1, X2, dan investment ini X1, ekspor ini X2. Nah, di sini bisa kita lihat ini udah dapat untuk persamaannya sendiri. Ini ada untuk intercept ini alfanya. Jadi kalau kita lihat seperti yang di Bapak tulis, ya kan untuk model utamanya kan Y sama dengan alfa plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 dan seterusnya. Nah, karena di sini kita hanya menggunakan dua variabel, jadi hanya ada dua. Nah, untuk modelnya sendiri sudah kita dapatkan. Modelnya sendiri itu 15.706 Y sama dengan 15.766,29 plus 0,7374223 X1 plus 0,549935 X2. Nah, artinya ketika kita anggap X2 ini konstan ya. Jadi ketika X1 ini naik dan X2 ini kita anggap konstan, maka otomatis si Y ini akan naik karena di sini itu tandanya positif. Jadi ketika kenaikan X1 akan menaikkan Y. Begitupun dengan X2. Ketika X2-nya ini naik, karena di sini tandanya dia positif, otomatis Y-nya akan naik. Jadi kedua variabel ini memiliki hubungan yang positif. Dan kalau di grafik itu gambarnya seperti ini. Jadi ketika X ini naik, otomatis Y-nya itu akan naik. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada probabilitasnya. Ini untuk yang nilainya tadi ya, nilai persamaannya tadi, estimasinya di situ. Nah, untuk nilai probabilitasnya sendiri, ini dia juga positif semua, plus semua. Dan kalau misalnya ini 1,15 E min 0,08. Nah, ini artinya adalah 1,15 dikali 10 pangkat min 8. Nah, kalau kita ubah ke numerik yang seperti ini, dia hasilnya pasti akan jauh di bawah 0,000. Pokoknya ini pasti hasilnya akan di bawah dengan alfa ini. Jadi untuk standar yang kita pakai untuk alfanya sendiri itu kan 5%. 5% itu 0,05. Nah, untuk hasil probabilitasnya sendiri dia jauh di bawah 0,05. Nah, artinya apa? Artinya bahwa variabel tersebut, khususnya investment dan ekspor, itu memiliki pengaruh yang signifikan karena dia berada di bawah dari persentase si alfanya sendiri. Jadi dia memiliki pengaruh nyata terhadap si GDP. Nah, selanjutnya bisa kita lihat di sini untuk R-square-nya sendiri itu 58%. Jadi sebanyak 58% dari GDP itu dapat dijelaskan melalui investment dan ekspor. Sebesar 42%-nya sendiri itu dapat itu dijelaskan oleh variabel lain yang berada di luar model. Mungkin bisa seperti konsumsi ataupun yang lainnya. Jadi untuk dari model ini untuk pengaruhnya itu hanya 58%. Untuk investment dan ekspor 58% dia mempengaruhi dari GDP. Oke, selanjutnya yaitu ini ada nilai F statistik dengan P value-nya itu 9,064 E min 10. Berarti 9,064 dikali 10 pangkat min 10. Nah, oke, kita lihat lagi di sini. Kalau misalnya ini kita kalikan, maka dia angkanya akan berada jauh di belakang koma. Namun dia tetap positif. Di sini hasilnya tetap positif. Jadi karena dia hasilnya tetap positif dan sudah berada jauh di bawah 0, ini dan 0-nya ini banyak, otomatis dia pasti berada di bawah si alfanya juga, yaitu 5% atau 0,05. Ini menjelaskan bahwa model ini tuh cukup baik dan memiliki pengaruh nyata terhadap si GDP-nya sendiri. Oke, mungkin cukup sekian interpretasi dari data yang ada di RStudio ini. Semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.